Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ihsan dari 10 MIPA 4 SMA 1 Pangkalan Kerinci akan menjelaskan tentang teks anekdot. Dalam video ini saya akan menjelaskan 4 materi tentang teks anekdot. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Yang kedua, struktur teks anekdot. Yang ketiga, ciri-ciri teks anekdot. Dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Materi pertama, pengertian teks anekdot. Apa sih sebenarnya teks anekdot itu? Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Teks anekdot sendiri tentunya selain untuk memberi humor, teks tersebut juga memuat amanat, pesan moral, ataupun kebenaran secara umum. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri atas 5 macam, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal yang memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Abstraksi ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan isi dari teks tersebut. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Struktur teks anekdot yang berikutnya adalah krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan cara unik yang tidak biasa. Pada bagian inilah terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa sekaligus sindiran atau kritik yang akan disampaikan. Setelah krisis, ada yang namanya reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa tertawaan, sindiran, atau pengiyaan sebagai bentuk ironi. Bagian terakhir adalah koda. Koda merupakan kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional, yang berarti boleh ada maupun tidak. Ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang membedakannya dengan teks yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Biasanya, pada sebuah teks anekdot, terdapat tokoh atau figur yang ada di dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian. Contohnya seperti orang-orang pemerintahan dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki sifat humor, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon, tetapi menyindir. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks anekdot ini memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda. Semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Ciri yang terakhir adalah terselip kritikan atau tujuan.
Mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot, di mana pembuatnya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Materi terakhir yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Seperti teks lainnya, anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas, di mana juga dipakai sebagai pegangan dalam menulis cerita anekdot. Apa saja sih kaidah-kaidah tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris, atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang kedua, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis, seperti kemudian dan lalu. Ciri yang ketiga adalah memakai kata keterangan waktu lampau atau kalimat yang menyatakan peristiwa di masa lalu. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja aksi. Contohnya adalah menulis, membaca, dan berjalan. Yang kelima, memakai kalimat yang berbau perintah atau menggunakan kalimat seru. Dan kaidah yang terakhir adalah dibuat secara berurut dan kronologis. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.